artinya. Dan yang ketiga itu bisa menyebarkan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Level berapa? Level 4. Level terakhir, itu level paling tinggi, itu adalah Quran berjalan. Quran berjalan itu adalah orang yang bisa baca rapi, bisa memahami artinya, terus bisa menyebarkan pesan-pesan di dalam Al-Quran, dan bisa mengamalkan Al-Quran. Gitu. Jadi teman-teman, semakin tinggi level teman-teman, itu semakin mudah ngafalin Al-Quran. Gitu. Al-Quran itu akan mulai mudah terasa, akan lebih mudah dihafal itu ketika teman-teman minimal ada di level berapa? Level 2. Jadi kalau misalnya teman-teman bacanya rapi gitu ya, contohnya udah di level katakan 2A lah ya mungkin itu, baikin itu. Jadi 2A ke atas itu insya Allah bakal lebih mudah untuk ngafalin Al-Quran kayak gitu ya. Dan jauh bakal lebih mudah kalau misalnya teman-teman iseng gitu ya, iseng baca artinya, terus istilahnya coba nyebarin ayat-ayat Al-Quran kayak gitu. Jadi selain kita ngehafal, kita juga harus sadar tentang kita itu ada di level berapa, kayak gitu. Nah, ini silakan teman-teman tanya ke diri sendiri. Kira-kira saat ini udah di level berapa nih? Ke level 1, 0, 1, 2, 3, 4 atau 5, kayak gitu. Nah, terus target harian kita teman-teman. Target harian kita itu bukan dari berapa banyak ayat, berapa banyak huruf yang dihafal. Jadi target kita itu adalah memaksimalkan waktu, gitu ya. Jadi nanti waktu untuk menghafal itu, insya Allah nanti waktu subuh. Jadi kita manfaatkan 1 jam itu untuk proses menghafal, gitu ya. Nah, jadi teman-teman kemarin saya percobaan, gitu ya, ke beberapa teman yang level 3. Dalam estimasi waktu 15 menit, ya, dalam 15 menit itu kita bisa dapat 3 sampai 4 baris. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita lihat Al-Quran itu dari jumlah ayat, itu pasti kita bakal lihat nanti ada ayat panjang, ada ayat pendek. Bener nggak? Bener. Kalau misalnya ngelihat ayat pendek, kita ngomong apa? Alhamdulillah. Kalau udah ngelihat ayat panjang, kita ngomong apa? Ya Allah, innalillahi, astagfirullah. Tutuluyan gitu. Akhirnya jadi malas, kan itu ya. Nah, padahal kalau misalnya teman-teman lihatnya itu jumlah baris di dalam satu halaman, semua halaman di dalam Al-Quran itu barisnya sama, 15 baris. Bisa hitung aja, nanti sendiri bisa hitung. Jadi teman-teman jangan dilihat ayatnya, tapi fokusnya ke barisnya, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman kita bukan ngejar berapa ayat yang dihafal, bukan ngejar berapa surat yang dihafal, tapi kita pokoknya memaksimalkan waktu. Mau berapapun kita dapatnya. Nah, nanti itu dalam 1 jam itu kita bagi beberapa bagian. Bagian yang pertama itu 15 menit awal itu dipakai untuk memahami inti ajaran sama alur cerita. Kita awalnya nanti bakal ngebahas kisah Nabi Nuh dulu. Jadi di 15 menit pertama nanti teman-teman bakal diskusi sama mentornya masing-masing, gitu ya. Nanti kita bakal bagi kelompoknya, bakal diskusi sama mentornya masing-masing tentang kisah Nabi Nuh, kayak gitu ya. Nah terus udah beres diskusi, 30 menit setelahnya kita pakai untuk proses ngapalin, gitu ya, untuk pencarian kepingan puzzle. Nah yang terakhir itu adalah daily report say atau istilahnya setoran ke mentor masing-masing. Nah, jadi teman-teman, ini juga yang sering kita lupain gitu ya. Kalau misalnya kita itu udah dikasih banyak anugerah sama Allah Subhanahu wa taala. Mata, telinga, terus akal. Nah, semua instrumen yang Allah kasih itu harusnya jadi instrumen buat kita kalau misalnya kita ingin ngafalin. Nah, mata itu teman-teman, itu kalau misalnya teman-teman baca banyak literatur, itu adalah kamera terbaik yang pernah ada di bumi. Sampai sekarang teman-teman, kamera itu paling besar ukurannya itu 200 megapiksel. Sedangkan mata kita itu ukurannya itu yang belum pakai kacamata ya, gitu. Itu ukurannya 537 megapiksel. Jadi kalau misalnya kita nggak menggunakan mata kita sebagai kamera, itu mubazir. Itu ya. Jadi nanti pertama kita menggunakan pakai instrumen mata. Kita pakai mata untuk menghafal kayak gitu ya. Nah, nanti sistemnya gimana? Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Yang kedua tentang telinga. Telinga itu adalah recorder terbaik gitu. Teman-teman mungkin kalau misalnya pernah dengerin lagu, ya mungkin di TikTok atau di IG kayak gitu. Terus lagunya itu terus terngiang-ngiang. Pernah? Walaupun lagunya nggak disetel, tapi Jol pengen nyanyi kayak gitu. Nah, itu adalah fenomena psikologi teman-teman. Nah,
termasuk roti hangat kayak gitu ya, termasuk abang-abang roti hangat yang tiap hari datang kan gitu. Biasanya kita itu terngiang-ngiang gitu suaranya. Nah itu tuh sebenarnya teman-teman itu fenomena psikologis, namanya itu involuntary musical imagery gitu. Jadi di dalam pikiran kita itu nanti bisa merekam jenis suara tertentu yang mudah diingat pola nadanya gitu. Nah jadi itu bakal mudahin kita untuk ngafal gitu. Nah yang terakhir itu akal sebagai proyektor. Jadi kalau misalnya guru saya bilang, jadi kalau misalnya ngafalin itu kita harus terjun di dalam cerita, terjun di dalam ayat. Kalau misalnya ayat itu lagi ngejelasin tentang kisah, kita harus jadi berperan jadi aktor di dalam kisah itu. Katakan kita lagi ngebaca kisah Nabi Musa. Bayangin aja teman-teman jadi Nabi Musa atau jadi Firaun. Gitu. Kalau misalnya Nabi Musa lagi ngebelah laut, bayangin aja sambil berem gitu. Wah, gitu. Nakol, tapi lihat dulu depannya ada orang nggak? Jangan gitu terus nakol jelema gitu. Nah, jadi pokoknya diibaratkan teman-teman itu ada di dalam kisahnya gitu. Tenggelam dalam kisah. Nah, jadi caranya kayak gitu, salah satu untuk memudahin untuk beberapa orang gitu ya. Nah, gimana nanti ngafalinnya teman-teman? Kalian tuh nggak sadar ya lagi dikasih ilmu. Nah, diam kalian semua. Dengerin, awas ya kalau ada lagi ngomong. Dengerin. Taniplah. Ya, jadi metode nanti itu kayak gimana? Secara praktekannya, biasanya teman-teman kalau misalnya ketika ngafalin, kita itu biasanya sering ngebolak-balikin mata kita kan gitu, ke atas ke bawah. Contoh, amma yatasa alun. Gitu nggak? Gitu ya, biasanya kan kayak gitu. Padahal kalau misalnya kita ingat lagi, kalau misalnya mata kita itu sebagai kamera, teman-teman coba foto satu objek, kameranya itu goyang-goyang, hasilnya kayak gimana? Hasilnya blur. Nah sama gitu. Kalau misalnya istilahnya kita mau motret ayat gitu ya, mau coba menghafal, tapi pandangan kita nggak bisa diem, itu nanti bakal susah masuk ke long term memory gitu. Jadi susah untuk masuk ke memori jangka panjang. Makanya cara yang terbaik itu teman-teman, nah yang terbaik itu adalah ayatnya itu terus-terusan dilihat sambil diulang-ulang. Jadi kalau misalnya lagi ngapalin ayat 1 An-Naba, amma yatasaalun, jangan dibolak-balikin kayak gitu. Jadi terus-terusan. Kira-kira berapa detik gitu kalau ngelihat mata kita itu? Ya, nanti repetisinya itu kurang lebih 5 kali. Ideal. Kalau detiknya gitu. Nah, lihatnya gimana? Kalau misalnya secara detik, kalau misalnya saya ngitungnya itu secara baris, Bang. Jadi kalau misalnya satu baris itu dibaca satu baris, itu kurang lebih sekitar 7 sampai 10 detik. Gitu. Jadi kalau misalnya ada 15 menit, katakan 15 atau 10 menit lah ya. 10 menit berapa detik? 1 menit 60, berarti 10 menit 600. 600 dibagi 10, 60, berarti 60 kali pengulangan. Kalau misalnya satu baris. Dan itu insya Allah bakal nyerang. Itu baru 10 menit. Kalau misalnya 30 menit, berarti 60 dikali 3, 180 kali pengulangan. Gitu ya. Jadi terus teman-teman, kayak barusan ya, target kita kan itu bukan tentang ngejar berapa targetnya, bukan ngejar berapa ayatnya, cuman kita fokus untuk maksimalin waktu. Nah kemarin percobaannya itu, target saya itu awalnya waktu konsep itu 30 menit dapat satu baris. Mudah atau mudah? Mudah lah insya Allah ya gitu. 30 menit itu satu baris itu insya Allah dapat. Cuman kemarin waktu percobaan itu beyond ekspektasi saya, gitu di luar ekspektasi saya. Orang-orang yang barusan kemarin percobaan itu dalam 15 menit itu bisa dapat 3 sampai 4 baris dengan hafalan yang kuat. Nah, jadi insya Allah teman-teman juga bisa. Insya Allah kalau misalnya ya yang paling istilahnya standarnya itu ya barusan 30 menit dapat satu baris. Jadi teman-teman gak usah pusing istilahnya harus ngejar target kayak gimana. Soalnya untuk ukuran satu level, nanti kita itu per kisah, teman-teman, itu adalah 5 level. Jadi kisah Nabi Nuh ada 5 level, kisah Nabi Musa ada 5 level, dan seterusnya. Nah, dari masing-masing level itu, paling panjang itu sekitar 23 baris. Jadi 1,5 halaman, 23 baris. Jadi kalau misalnya teman-teman konsisten, satu hari itu cuma dapat satu baris, di hari ke-23, teman-teman udah bisa menguasai satu level. Sisanya bisa murojaah. Gitu. Jadi nggak usah kalau misalnya teman-teman ada teman satu halakoh, nanti teman satu kelompok yang udah contohnya udah mau beres, teman-teman masih stuck gitu, belum maju-maju hafalannya. Jadi nggak usah kaget gitu, nggak usah istilahnya nggak usah galau, tapi pokoknya fokus aja. Ini hari keberapa, saya udah capai target hari ini atau belum?
Kalau misalnya ini hari pertama, ya kita nggak dapat 3 baris nggak usah sedih. Kalau misalnya kita udah dapat 1 baris, kayak gitu. Jadi fokusnya ke target perharinya kayak gitu. Kalau 1 baris itu plus dengan artinya, Pak? Apa? Dengan artinya itu atau gimana? Ya 1 baris itu. Nah kalau misalnya mau artinya lebih bagus, kalau nggak pun nggak apa-apa sebenarnya gitu. Kayak barusan kalau misalnya teman-teman ingin lebih gampang, ya apa istilahnya sekali-kali buka artinya sambil ngebayangin. Tapi kalau misalnya contohnya ribet pakai arti mah gitu. Istilahnya bisa teman-teman contohnya ngapalin langsung Arabnya aja, ya mangga gitu. Nanti itu teman-teman balik lagi ke teman-teman. Jadi nanti repetisinya itu 5 kali. Repetisinya 5 kali. Kalau misalnya udah lancar, berarti bisa lanjut ke ayat selanjutnya. Kalau misalnya belum, berarti diulang lagi sebanyak 5 kali lagi, kayak gitu. Terus berulang kayak gitu sampai istilahnya hafalannya itu lancar. Hafalan lancar itu patokannya kayak gimana? Patokannya itu nggak ngeraba-raba. Jadi kiki cepan gitu, cimatannya tuh nggak nggak ada gitu. Nah jadi pokoknya hafalan lancar tuh ngelantrang kayak lagi ngomongin orang, lagi gibahin orang, kan gitu. Kita nggak pernah ada stop kan gitu kalau misalnya lagi ngomongin orang. Nah terus ini fun fact lagi. Jadi teman-teman ngafalin itu ibarat makan. Ini mungkin saya juga pernah nyampein itu. Nggak kayak makan. Teman-teman makan itu pakai sendok teh enggak? Enggak karena kekecilan. Pakai centong nasi? Pakai centong nasi? Enggak. Kenapa? Karena kegedean. Jadi kita itu pakai sendok makan karena itu yang sesuai sama ukuran mulut kita. Nah sama teman-teman. Dalam Al-Quran juga sama. Nanti kalau misalnya ada ayat panjang gitu ya, itu ibaratkan ya kita anggap aja lagi makan gitu. Jadi jangan langsung dihabisin semuanya, tapi dipotong-potong. Paham? Ya, jadi dipotong-potong sesuai dengan kemampuan kita. Nah, jadi cara menggalnya gimana teman-teman? Kita langsung praktekin aja ya. Jadi di surat Al-Baqarah itu surat kedua ayat 97 ada ini. Ayatnya itu bunyinya kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Nah, jadi ini tuh kurang lebih sekitar 2 baris setengah. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ngelihat ayat yang kayak gini atau ayat yang lebih panjang, jangan langsung dibaca dari kul man kana aduwwan sampai lil mu'minin. Jadi ngafalinnya bukan dibaca sampai dibaca 1 ayat full. Tapi caranya itu dipotong-potong. Dipotong-potongnya bisa di dalam pikiran teman-teman aja atau bisa pakai bantuan pensil gitu. Jadi dicoret gitu, dicoret di penggal. Nah kalau misalnya ini saya contohin itu pemenggalan ayatnya itu jadi 4 bagian gitu ya. Ada A, B, C, D. Yang bagian A kul man kana aduwwan li Jibril, yang B fa innahu nazalahu ala qalbika biiznillah, dan seterusnya. Nah teman-teman, cara ngafalin ayat panjang itu udah beres dipenggal. Teman-teman fokus ngafalinnya itu ke bagian yang lebih kecil gitu. Jadi nanti ngafalinnya itu dari bagian A kul man kana aduwwan li Jibril. Diulang lagi kul man kana aduwwan li Jibril sambil dilihat ayatnya. Kul man kana aduwwan li Jibril sampai 5 kali. Kalau misalnya udah lancar baru lanjut ke B. Nah kayak gitu. Jadi proses nanti kalau misalnya teman-teman dapat ayat panjang. Tapi tetap ya teman-teman, target kita nggak banyak-banyak. Itu 30 menit, ya insya Allah lah kalau misalnya teman-teman terus baca, itu insya Allah dapat 1 baris mah gitu. Nah, terus ada sedikit kesalahan ya teman-teman. Kalau misalnya kita lagi baca ayat yang panjang, lagi ngapalin ayat panjang. Barusan kita pertama ngapalin yang bagian A. Kul man kana aduwwan li Jibril. Kalau misalnya udah lancar, lanjut ke bagian B. Fa innahu nazalahu ala qalbika biiznillah. Kalau udah lancar, jangan langsung ke bagian C. Gitu teman-teman. Jangan ke musaddiqan lima baina yadayhi. Tapi sistemnya itu kayak gini. Udah bagian yang A lancar, ke bagian B, terus diulangi lagi sampai lancar. Terus kalau misalnya udah A sama B lancar, diulang lagi dari mana? AB gitu. Jadi dari kul man kana aduwwan li Jibril sampai biiznillah. Kebayang enggak teman-teman? Bayang ya gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah bagian A beres, lanjut ke bagian B. Kalau misalnya udah bagian B beres, lanjut ke AB dan seterusnya. Beres dari AB ke C, udah beres dari C ke ABC dan terus kayak gitu. Nah itu cara motong ayat gitu ya teman-teman, cara menggal ayat. Nah nanti teman-teman bakal setoran kayak biasa, cuma nanti sistem setorannya itu pakai sistem SAI. SAI itu surat, ayat dan inti ajaran, gitu ya. Jadi nanti waktu setor itu bukan cuma
contoh ke Abah Ikin, bah mau setor, auzubillah minasyaitonir langsung gitu. Tapi ini sebenarnya nggak usah baku kayak gini ya, nanti ya kasus kemarin jadi pada geli gitu kedengarannya. Jadi pokoknya intinya teman-teman itu nyebutin pertama surat, yang kedua itu surat keberapa, yang ketiga ayat, terus yang keempat itu tentang apa. Contohnya kayak gini, bah sok ayana abi nyetor surat apa Asyara, surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-83 tentang doa Nabi Ayub ketika sakit. Nah kayak gitu. Jadi nanti sistem setorannya itu kayak gitu. Jadi itu tuh biar ngemudahin teman-teman istilahnya paham bahwa yang teman-teman hafal itu ngejelasin tentang apa. Kayak ya? Pak. Ya. Ini kan misalkan kalau si surat isi ayat itu dia panjang ya, sehingga harus dipenggal-penggal. Anggaplah surat ayatnya itu dia menjadi kayak 3 atau 4 baris. Nah, apakah setornya itu setelah semuanya satu ayat itu berhasil dikuasai atau hanya satu baris pun kita harus setor gitu? Nah, untuk apa nanti pas untuk prak-prakan, pokoknya berapapun yang teman-teman dapat nanti setorkan. Kayak gitu. Jadi nanti masuk ke catatan, nanti ada di bagian bawah, nanti si buku mutamaah bahasanya itu apa ya? Lembar setorannya itu nanti bisa ditulis. Contohnya Al-Anbiya ayat 83 baris ke-1. Al-Anbiya baris kedua 1 sampai 2 atau kayak gimana itu. Nanti bisa disesuaikan. Gitu ya. Nah, nanti ada tiga penilaian. Yang pertama itu A, B sama C. Kalau A itu lancar, B itu kurang lancar, kalau C nggak lancar. Kayak gitu ya. Tolak ukurnya, kalau misalnya lancar, itu batas toleransinya itu di bawah 3 kali. Gitu. Jadi contoh, teman-teman lagi setoran, terus stuck, gitu ya, nggak bisa lagi ngelanjutin. Terus coba nginget-nginget lagi, dikasih waktu ternyata bisa ngelanjutin. Nah itu nggak masuk apa istilahnya toleransi. Tapi toleransi itu kalau misalnya teman-teman udah stuck, udah lama nungguin, diulang-ulang juga nggak hafal-hafal, terus dikasih clue sama mentornya. Kalau misalnya udah dikasih clue sama mentornya, berarti udah kehitung 1. Nah lancar itu kalau misalnya dikasih clue-nya itu cuma 2 kali. Kalau misalnya kurang lancar, dikasih clue-nya dari 3 sampai 5 kali. Kalau misalnya nggak lancar itu di atas 5, kayak gitu. Jadi itu kategori nggak lancar. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah ini ini mah sedikit guru-guru saya lah waktu saya lagi ngapalin gitu. Jadi kalau misalnya bila mulai sulit memotret suatu ayat, berbahagialah dulu sambil terus mengulang-ulangnya karena artinya ayat itu masih tidak ingin berpisah dengan kita. Jadi guru saya itu ngajarin saya itu Al-Quran itu harus diibaratkan sebagai pasangan kita. Jadi kalau yang laki-laki ya berarti anggap itu cewek gitu ya, cewek yang cemburuan. Kalau misalnya yang perempuan silahkan itu anggap cowok yang cemburuan. Kalau misalnya teman-teman, ibaratkan gitu ya, kita ngafalin, terus kita hafal dengan mudah, kita bakal lanjut nggak? Lanjut. Ayat yang barusan diulang nggak? Nah, ayat itu tuh cemburuan, nggak mau pisah dulu sama kita, makanya pengen terus dibaca dulu sama kita. Nah, makanya jangan dulu sedih, tapi soalnya ya ayat itu masih pengen bareng di kita. Jadi terus-terusan aja dibaca lagi gitu sampai. Kalau terus mau bareng gimana? Emang nggak tenang kan? Jadi makanya kenapa istilahnya itu pakai barusan ya, cara ngafalinnya itu dipelototin karena ya barusan guru saya itu ibaratin Al-Quran itu kayak cewek gitu. Kalau misalnya diliatin terus nanti juga malu, akhirnya ya udahlah gitu. Nah akhirnya nyerah sama kita. Nah, makanya nanti dikasih lah gitu istilahnya, dikasih hafalan kayak gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, setiap ayat yang sulit disimpan terdapat miliaran dosa yang sedang Allah gugurkan. Jadi terus bersabar dan terus membaca. Yang ketiga, berhentilah sejenak di ayat yang sulit kita hafal atau kita simpan. Mungkin ada satu kesalahan dalam membaca yang tidak Allah inginkan menjadi satu sebab tertahannya rahmat Allah untuk kita di akhirat. Gitu. Jadi teman-teman baca Al-Quran itu kan sakral gitu. Salah satu tajwid aja bisa ngubah makna. Nah, kenapa kadang ada yang sulit ngapalin? Mungkin ada yang tajwidnya yang salah. Allah itu gak mau ngasih dulu kita hafalan karena takut kesalahan itu jadi sebab dosa kita di akhirat. Kayak gitu. Nah, yang terakhir, jawaban dari doa ataupun solusi itu gak selalu lewat mimpi. Kadang ada di dalam ayat yang lagi kita hafal. Jadi, coba baca artinya aja secara random atau apa gitu. Kadang solusi permasalahan hidup kita itu ada di sana. Kayak gitu ya.
Nah, itu tentang metodenya gitu ya teman-teman. Jadi metodenya kurang lebih kayak gitu. Nanti teman-teman juga bakal dibimbing sama mentornya masing-masing. Kalau misalnya lupa atau ya lupa tentang metodenya, nanti silahkan tanya ke mentornya masing-masing. Cuman secara umum karena kita game, jadi ada 5 map yang bakal kita kunjungi gitu ya. Sponsor lagi Apple pernah. Tuh. Nah, yang pertama itu kisah Nabi Nuh. Itu negeri air dan bahtera kehidupan. Gitu ya. Terus yang kedua, kita akan pergi ke zaman Nabi Ibrahim, ke negeri api dan kobaran sedingin salju. Itu. Terus ke kisah Nabi Musa, ke negeri pasir dan kejaran di tepi maut. Terus ke cerita Nabi Isa, itu negeri tabib dan obat pengkhianatan. Terus yang terakhir ke Nabi Muhammad, itu ke negeri penyair dan kalam cinta, penyejuk sukma. Tahu sukma teman-teman? Sukma itu jiwa. Gitu. Nah, nanti modelnya, nanti teman-teman itu bakal dapat modul ini masing-masing, insya Allah satu orang satu. Buat apa? Buat pegangan. Sekalian juga buat apa? Pegangan teman-teman waktu nyetor, kayak gitu ya. Nah ini ada sekitar, pokoknya ada ringkasan tentang Nabi, profil Nabinya gitu ya. Profil Nabinya, terus ini ada kisahnya. Ayatnya sudah selesai Pak? Udah beres, insya Allah. Nah, jadi ada barusan ya teman-teman. Ada 5 level gitu ya. Setiap kisah itu ada 5 level. Jadi nanti teman-teman itu di bulan pertama itu bakal apa istilahnya Nah ini contohnya gimana nih ayat-ayat? menguasai satu level. Menguasai satu level itu ada di surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 49 ini kebalik. Ini kebalik. Harusnya ke Asy'ara dulu. Nanti saya revisi. Cuman ini pokoknya yang pertama itu teman-teman nanti ngafalin surat Asy'ara surat ke-26 ayat 105 sampai 122. Nah nanti dilanjut pokoknya sampai level 5. Pokoknya jadi target satu kisah itu 5 bulan. Bulan ke-6 itu dipakai buat murojaah semuanya kayak gitu. Itu kalau level itu memang menunjukkan ini ya, menunjukkan timeline-nya. Ya, timeline-nya gitu, Pak. Jadi bulan pertama itu level 1, bulan kedua level 2, bulan ketiga level 3 dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, nanti pokoknya teman-teman nah ini juga ada apa? Barusan kemarin tuh Abah Irfan minta ada lembaran Qurannya. Jadi nanti teman-teman insya Allah bakal pakai Quran yang sama. Jadi ya itu teman-teman, hafalan Al-Quran itu jauh lebih mudah kalau teman-teman itu punya pegangan Quran satu aja gitu, gak banyak-banyak. Jadi ya kemarin ngobrol itu lagi dikondisikan, teman-teman nanti bakal Qurannya disamain. Tapi kalau misalnya yang udah punya Quran favorit ya nggak apa-apa, pakai yang itu aja. Cuman teman-teman yang masih suka gonta-ganti nanti dikasih Quran khusus yang ya ini model kayak gini, yang Quran hafazo gitu. Jadi ya hafazo itu di Arab namanya gitu. Nah jadi kan mau jadi hafiz gitu ya. Nah jadi teman-teman nanti bakal istilahnya dapat Quran masing-masing dan itu yang bakal dipakai selama proses penghafalan gitu ya. Nah nanti kalau misalnya udah beres ngapalin, nanti setoran, nanti bentuknya kayak gini. Ada catatannya masing-masing, nomor, hari, tanggal, kodenya. Nanti kodenya kalau misalnya barusan contohnya mau setor satu ayat, berarti level 1 Quran surat katakan surat 26 ayat 105 gitu. Tapi kalau misalnya cuma satu baris katanya gitu, berarti Quran surat Asy'ara surat ke-26 ayat 105 baris pertama, katakan kayak gitu. Kalau misalnya ayatnya panjang, gitu ya. Jadi nanti di isinya di kode. Nah nanti total pemberian toleransinya diisinya sama mentornya aja, itu mah. Nanti jadi dikasih ke mentornya. Nah jadi nanti teman-teman, waktu setiap setoran teman-teman itu nggak megang Quran, tapi Qurannya dikasih ke mentor. Nanti mentor itu bakal ngoreksi tajwid sama ngoreksi nanti bagian mana yang nyendet. Nanti ditandain pakai pensil. Makanya nanti teman-teman itu pegang satu Quran, soalnya itu bakal jadi diary book teman-teman lah gitu. Jadi istilahnya bakal jadi catatan pribadi teman-teman, mana aja kira-kira tajwid yang masih salah, mana aja kira-kira yang hafalannya masih nyedet kayak gitu. Oke? Nah, di setiap beres satu level, nanti teman-teman bakal ada ujian akhir lah, katakan kayak gitu ya. Jadi setoran dari ayat pertama sampai ayat terakhir di tema itu. Nanti bakal dinilai juga sama mentornya masing-masing kayak gitu. Nah nanti setiap level pokoknya teman-teman dapat sertifikat gitu ya. Jadi nanti bakal dapat banyak
item, gitu ya teman-teman. List itemnya di sini. Nah, jadi teman-teman selama proses menghafal, kalau misalnya teman-teman bisa nyelesain 5 kisah, gitu ya. Pertama, teman-teman bisa dapat item yang namanya anti-wet floor. Gitu. Item ini berfungsi untuk menjadi penyelamat bagi puzzle seeker ketika hendak tergelincir ke dalam neraka, gitu. Jadi multi soledad, gitu. Jadi kata Nabi, bacalah Al-Quran karena ia akan menjadi penyelamat, syafaat bagi para sahabatnya. Itu di riwayat Muslim. Nah, terus semakin apa, pokoknya di setiap level nanti teman-teman nggak tahu ya, nanti bentuknya nggak tahu dapat pin atau nggak dapat sertifikat. Pokoknya nanti teman-teman bakal ditandain itu udah apa, ya mungkin bisa bentuknya wapis atau ya nanti bisa diobrolin lagi. Kepingan puzzle 1 sampai 5. Nanti kepingan puzzle 1 sampai 5 ini kalau misalnya udah dikumpulin bisa ditukar dengan sertifikat. Dan dari sertifikat itu yang jadi syarat kelulusan teman-teman di PWA. Kayak gitu. Nah, tapi nggak usah tegang ya, nggak usah tegang. Soalnya target kita gampang insya Allah ya gitu. Barusan 1 hari itu berapa baris? 1 baris. Dalam berapa lama? 30 menit, gitu ya. Nah, item yang kedua kita dapat angel wings. Itu fungsinya jaminan untuk membersamai para malaikat yang suci di akhirat. Jadi kata Nabi, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran itu bersama para malaikat yang disucikan. Yang ketiga dapat item absolute crown. Absolute crown itu adalah mahkota kehormatan dari Allah untuk para hafiz, para penghafal Al-Quran. Gitu ya. Jadi yang dapat penghormatan insya Allah bukan cuma yang 30 juz. Tapi berapapun hafalan yang teman-teman pakai pasti itu ada kemuliaan tersendiri gitu, yang bakal Allah hargai. Gitu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya kita dapat vaksin dosa gitu. Jadi setiap huruf kata Nabi kata Nabi itu wa'at bi sayyi'ah al hasanah. Jadi ikuti perbuatan baik itu dengan perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu nanti akan menghapuskan perbuatan buruk. Nah, yang selanjutnya itu ada bohlam ilmu. Jadi teman-teman pasti bakal dapat pengetahuan, entah itu ilmu tajwid, ilmu Al-Quran atau apapun itu. Yang jelas nanti teman-teman bakal dapat ilmu, gitu ya. Terus yang selanjutnya ada roket surga. Kata Nabi teman-teman, ditawarkan kepada penjaga Al-Quran, gitu ya. Ditawarkan kepada para penjaga Al-Quran, itu baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Quran di dunia. Karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal, yang kamu baca, kayak gitu. Nah yang terakhir, ini ada molekul pahala. Ya, jadi teman-teman kata Nabi, 1 huruf itu dibalas 10 kebaikan. Alif Lam Mim itu ada berapa kebaikan? Nah, 30 kebaikan, karena 3 huruf. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa kebaikan? 190 huruf. Ada 19 huruf, itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah hitung teman-teman, dalam 1 baris itu kurang lebih ada 40 huruf. Kurang lebih ya, secara rata-rata itu ada 40 huruf. Jadi kalau misalnya teman-teman baca 1 baris aja, itu udah dapat berapa kebaikan? 400 kebaikan. Tadi barusan estimasi kita berapa kali pengulangan? 160 kali. 160 kali dikali 160 dikali berapa barusan? 400. Ada ini? Ya, pokoknya sekian lah, ribuan. Nah, itu baru itu baru 1 baris. Nah, insya Allah kita bakal ngapalin, jadi kita bakal panen pahala gitu ya. Jadi teman-teman have fun aja gitu ketika ngapalin Al-Quran. Ya mungkin tentang metode sama konsep tentang metode SMS ini kayak gini. Cuman ya selanjutnya mungkin untuk kelompok. Jadi nanti ada yang dari Abah aja, ada yang juga dari teman-teman mentor yang kelas 3. Saya bacain ya teman-teman. Untuk halakoh pertama, gitu ya. Untuk halakoh pertama itu sama Abah Alam, itu Afaren Gaisina, Hanif Mumtaz Hamzah, Himalaya, terus Aksara, Ezra, Izri, Lukia, Fatan, Fatir, Gafas, Najifa, sama Najmi. Nah itu silahkan diingat, tapi nanti juga insya Allah bakal ditempel. Terus yang kedua itu ada Abah Nyanyang. Ada Abah Nyanyang. Kelompoknya pertama Raihana, terus Tania ini siapa nih? Ya, Tanin Razana. Oke lah gitu ya. Terus Akila, Aldo,
terus Azkia, Dafa Akbar, Fania, Faiz, Axel, Dafa, Rafif, sama Sofi. Nah, terus yang ketiga sama Abah Ikin itu Ahza, terus apa? Arya, Abian, Dawa, Radit, Yogi, Rajib, Ray, terus Yudhistira sama Hasbi. Kelompok 4 nanti sama Anissa sama David berdua gitu. Itu Agnia, Aziza, Bima, Cintana, Fitra, Gaisan, Gevira, Hafizatul Karima, Jamaluddin Azgar, terus Kausar sama Arfan. Kelompok 5 halakoh kelima itu Damai sama Arif gitu ya. Dika Oke. Namanya itu Dika, Joel, terus Sabil, Raisa, Zaidan, Rafael, Alia, Diori, Azfa, sama Altaf. Nah yang keenam nanti sama Abah Deden. Cuma ya ada Malka, terus Roy, terus Ihsan, terus Nada, terus ada Nadia, ada Nida, Kotrunada, Raditya, Wira, Riyad, sama Sheila. Ini Ihsan Rob tuh yang ini. Oh itu Ihsan Rob. Nah terus oh ya, buat yang sama Abah Deden, karena Abah Deden itu lagi nggak ada ya gitu ya, lagi pulang, jadi mungkin nanti sama saya dulu, nanti yang sampai ya mungkin karena mulainya insya Allah mulai dari besok gitu ya teman-teman. Mulainya itu mulai dari besok, jadi nanti buat yang kelompok 6 mungkin sama saya dulu. Terus yang kelompok 7 Suraya sama Ale itu Afkar, Azria, Fadil, terus Faras, Gibran, Keisa, Mustafa, Ilo, terus sama Jovan. Nah terus yang kelompok terakhir Sabi sama Sidki. Itu Nabila, Farah, Jia, Jaim, terus Marham, Rafka, Takia, Akila, Halena, Irsyad, sama Arfan. Ada yang belum masuk nggak? Siapa? Ica sama Janeta. Arfan ada 2. Oh ya, ini salah berarti yang Sabi, Sidki sama. Berarti nanti Janeta masuk kelompok Sidki, terus Ica masuk kelompok Kalau Gazi Janeta level 3 ya. Janeta itu Ica level berapa? Level 2. Masuknya ke sama Damai. Sama Damai. Siapa? Ya jadi teman-teman pembagiannya saya nggak lihat karena saya juga nggak tahu orangnya. Jadi ini benar-benar di random. Nanti apa? Hah? Tenang. Ya udah, Keisha tukeran aja sama siapa ya? Keisha Karabi. Ya. Pokoknya nanti buat yang Keisha nanti bakal dipikirin dulu pindahnya kemana, gitu ya. Jadi pokoknya nanti pembagian kelompoknya nanti bakal ditempel di asrama masing-masing mungkin gitu ya. Jadi Gazi mana Gazi? Gazi level berapa? Level 2. Ya udah nanti pokoknya yang